Episode podcast kali ini gue bakal ngajarin lu bagaimana caranya menjadi seorang CEO tanpa modal. Welcome to Talk Podcast. Let's talk now bersama gue Andri. Oke, sesuai janji gue di opening tadi, gue bakal ngajarin lu gimana caranya menjadi seorang CEO. Nggak usah pakai modal, nggak usah pakai koneksi yang gila-gilaan. Cukup dengan modal handphone. Dicatat ya, dicatat. Nomor satu, bikin akun LinkedIn. Udah dicatat. Bikin akun LinkedIn, lalu isi profil kalian di situ. Isi yang ini ya, isinya yang detail, yang lengkap, profil lu. Lalu di bagian posisi dan di bagian about, di bagian itu kan ada pengalaman kerja kan tuh, lu bikin perusahaan lu sendiri. Atau kalau nggak ada perusahaannya nggak apa-apa, kosongin dulu di bagian about, di bagian tentang diri lu, description tentang diri lu tulis aja nama lu di bawahnya, lalu title lu CEO. Udah, di save, lalu jadi deh lu CEO. Dan lu bisa mulai sharing-sharing, lu bisa mulai add connection ke siapapun orang-orang yang ada di LinkedIn, dan kalian bisa bilang diri kalian CEO. Atau bisa juga kalian screenshot, kalian share juga ke akun-akun sosial media kalian yang lain seperti di Instagram, di Twitter. Nah, tinggal bilang gue CEO. Gampang kan? Gampang. Dan kenyataan memang ternyata ada aja orang yang seperti itu. Out of nowhere, tiba-tiba ngelihat profilnya dia, profile LinkedIn-nya, ngelihat CV-nya dia, portofolio dia CEO loh. Dia founder pokoknya, nggak tahu dari mana, tahu-tahu dia udah jadi CEO. Lulus kuliah aja belum, tapi jadi CEO. Itu gimana, gimana itu coba logikanya? Dan masalahnya gini, udah dia jadi CEO, dia hire orang, nekat hire orang, nggak ada modal. Tapi diakalin nih sama CEO-CEO ini. Caranya gimana? Caranya dia buka lowongan magang dan magangnya tidak dibayar. Lalu orang-orang magang ini, anak-anak magang ini kerja gratis dan dia bisa membragging diri dia ke sana kemari kalau dia adalah CEO, tapi ternyata dia menjadi CEO di atas garis penderitaan para anak magang tidak dibayar, dieksploitasi, dipekerjakan full time seperti pekerja kantoran yang biasa. Gue jadi bingung sebenarnya sekarang. Kenapa orang-orang begitu terobsesi pengen menjadi CEO, pengen menjadi founder startup, atau kalau dulu pengen menjadi entrepreneur, wira swasta. Kenapa masyarakat kita begitu terobsesi menjadi seorang pengusaha, entrepreneur ya? Gue merasa ini over glorified terjadi. Glorifikasi kalau antara karyawan dan entrepreneur itu levelnya beda. Entrepreneur tuh pokoknya wow banget, yang lebih powerful. Kan cerita suksesnya adalah waktu lu lebih fleksibel, penghasilan lebih gede, pokoknya lebih keren. Tapi masalahnya adalah ketika lu mulai jalanin, termasuk gua, ternyata tidak seindah itu. Ternyata menjadi entrepreneur, ketika lu usaha sendiri, itu ternyata jauh lebih susah dibandingkan lu kerja sama orang atau lu kerja kantoran. Waktu yang lebih fleksibel? No. Kalau lu kerja kantoran, ya normalnya kan ini ya, 8 jam ya, 9 to 5, 9 to 6. Tapi kalau lu kerja sendiri, lu usaha sendiri, bisnis sendiri, gue ngalamin kadang 24 jam tuh nggak cukup lu.
Gua aja kalau misalnya recording podcast aja itu pas weekend tuh sering loh. Kan banyak orang kan pengen ini ya, pengen weekend tuh libur atau jalan-jalan. Gua enggak. Gue susah untuk mencari waktu untuk libur. Gue susah untuk mencari waktu di mana gue bisa santai dan bersenang-senang. Karena kenapa? Karena kalau gue nggak do something, gue nggak mengerjakan sesuatu, gue nggak dapet duit, nggak ada penghasilan yang masuk. So, otak tuh harus muter terus. Bahkan kadang ada waktu-waktu tertentu gue tidur pun gue nggak bisa tidur karena kenapa? Otak gue tuh jalan, mata gue merem, tapi otak gue tuh jalan, jadi tidurnya tuh nggak nyenyak. Karena kenapa? Gua kalau mengerjakan sesuatu, gua pengen apa yang gua kerjakan itu berhasil. Apa yang gua kerjakan itu achieve something, something big, bigger. Gue pengen jadi pemenang karena gue benci kalah. Gue pengen pokoknya harus ada achievement. Nah, permasalahannya adalah kalau lu datang dengan mental, gue mau jadi CEO nih, tapi ya bangun pagi aja males, mau ngerjain aja tarsok-tarsok, ntar, akhirnya nggak dikerjain. Ada misalnya nih, andaikan misalnya ada job atau mungkin ada orderan masuk, kerjainnya asal-asalan, nggak profesional, sehingga akhirnya klien atau pembeli lu jadinya bete sama lu dan akhirnya nggak mau pakai produk lu lagi. Kalau lu masih punya mental kayak begitu, kalau lu masih punya mindset seperti itu, mending nggak usah, mending jadi karyawan lagi. Nggak ada salahnya kok sebenarnya jadi karyawan, nggak ada salahnya. Karena menjadi seorang entrepreneur, menjalankan bisnis sendiri, atau menjadi CEO, itu banyak tanggung jawabnya. Tanggung jawab ke tim, tanggung jawab ke perusahaan, tanggung jawab ke keuangan perusahaan. Ini yang paling krusial. Karena kenapa? Kalau misalnya lu bangun company tapi bisnis lu ini duitnya aja nggak ada atau minus terus, seret terus, ya hancur dong, bangkrut kan. So, mulailah mencari pengalaman dulu. Kalau lu belum pernah kerja di kantor, mulailah kerja dulu sama di kantor. Kerjalah sama orang, belajarlah dulu bagaimana caranya kalau kerja secara tim, bekerja di company itu seperti apa. Kalau ini aja nggak ada, pengalaman ini aja nggak pernah, gimana caranya lu bisa ngelit orang untuk running company? Belajarlah dari orang-orang yang memang udah lama menjalankan company. Lu lihat, lu harusnya penasaran dong. Lu lihat kenapa orang ini kok company-nya jalannya udah bisa bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, sampai sekarang masih eksis. Belajarlah sama orang-orang ini. Jangan petentang-petentang, gue mau jadi CEO nih, oh gue CEO nih. No, man, no. Jadi CEO, jadi entrepreneur itu nggak gampang. Ya benar, gue mungkin mendemotivasi, tapi itu kenyataannya. Dan akhirnya memang menjadi seorang entrepreneur, menjadi CEO atau founder atau apapun itu istilahnya, memang nggak untuk semua orang. Hanya orang-orang dengan mental yang kuat, yang mau terus berusaha persisten, nggak mau kalah, yang bisa bertahan. Jangan lihat cerita mereka udah sukses nih. Percuma, karena kenapa? Lu nggak tahu perjuangannya. Gue ada temen namanya Yohanes Auri ya, dia bikin agency sampai sekarang di titik dimana di agensinya tuh udah gede banget dan baru invest sama Deddy Corbuzier. Itu perjuangannya tuh ya belasan tahun loh sampai di titik ini. Sampai jungkir balik dia sampai nangis-nangis kalau lagi pas lagi nggak ada duit, nggak ada job, nggak ada orderan. Ya tapi kan sekarang mungkin liatnya enak, tapi kan prosesnya ini kan setengah mati dan gue yakin nggak semua orang bisa kayak dia.
So, buat lu yang memang pengen jadi CEO, please, jadilah CEO. Tapi jadilah CEO yang serius dan bener. Jangan cuma untuk keren-kerenan doang. Jangan hanya untuk petantang-petenteng doang. Karena itu percuma.